Episode 24, tidak berhubungan badan dengannya. POV Sivana, aku masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ziko. Menjalani pernikahan dalam kurun waktu beberapa bulan, dengan gadis seusianya, tidak mungkin kalau mereka tidak berhubungan badan. Tapi itulah yang dikatakan Ziko barusan. Apakah aku harus percaya atau tidak? Meskipun tidak ada cinta di dalam pernikahan itu, tapi aku sangat hafal bagaimana sifat Ziko yang tidak bisa tahan hanya melihat paha yang terpampang nyata, atau belahan dada yang menyembul keluar. Aku yakin, kalau Sonia pasti suka melayani kebutuhan biologis Ziko yang hasratnya tinggi. Apalagi jiwa muda keduanya masih begitu menggelora. Lihatlah, bagaimana dia selalu menyelinap masuk ke dalam kamarku tengah malam, dan mengatakan ingin melakukan itu. Tidak ada kemungkinan yang tidak mungkin, karena pada dasarnya sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin. Kalau ada niat dan kesempatan, ku tatap mata sebening almond itu lekat-lekat. Ingin ku cari kebohongan di dalam mata jelaga itu. Namun tatapan Ziko benar-benar memancarkan kejujuran. Sudahlah, mungkin semua itu hanyalah pikiranku yang terlalu takut menghadapi kenyataan. Jika hati dan tubuh Ziko sudah dibagi untuk wanita lain. Sebenarnya wanita itu juga bukan orang lain, melainkan istri Ziko, istri sahnya. Bahkan aku tidak berhak atas tubuh dan hati Ziko dibandingkan dengan Sonia. Ziko masih menatapku dengan tatapan penuh damba, binar cinta masih nampak di sana. Tenta, kenapa aku juga merasa terhipnotis oleh wajah tampan dari saudara angkatku itu? Aku terkejut saat tiba-tiba Ziko menarik leherku dan menempelkan bibirnya pada bibirku, memagut lembut dengan mata terpejam. Menikmati manisnya bibir yang sudah setahun ini tidak ia rasakan. Bisa kurasakan ciuman itu, syarat akan kerinduan. Begitupun dengan diriku yang sebenarnya juga sangat merindukannya. Apa benar kamu tidak pernah menyentuh Sonia? Aku masih berusaha meyakinkan diri untuk mempercayai ucapan Ziko. Kenapa kamu masih bertanya? Tidak ada wanita lain yang bisa membuatku nyaman selain dirimu, sayang. Hati ini meleleh mendengarnya. Ziko selalu bisa membuat diriku melayang dan baper setengah mati hanya dengan suara bassnya yang begitu seksi menggoda. Ziko kembali menciumku. Kali ini aku bisa merasakan ciuman yang penuh hasrat. Jujur aku juga sangat merindukan ciuman darinya. Perlahan aku membalas ciuman itu dengan membuka mulutku sedikit lebar. Lidah Ziko langsung masuk dan menari di dalam sana sambil membelitkan dengan lidahku. Tangannya bergerak turun ke arah punggung dan mengelusnya perlahan. Sentuhan Ziko benar-benar membuatku sangat nyaman. Tidak ada pria lain yang bisa membuatku seperti ini, sama dengan ucapan Ziko tadi. Hanya dengan Ziko hati dan tubuh ini seakan memiliki daya magnet yang saling menarik dan selalu ingin menempel. Ziko, Aku terpekik ketika tangan Ziko menyentuh dadaku, meremas sedikit kasar, karena mungkin gemas dengan benda kenyal milikku ini. Pap, aduh sakit. Kenapa tanganku dipukul? Ya Tuhan, pria ini benar-benar tidak tahu diri. Aku kesal sekali dengan tangan Ziko yang tidak bisa dikontrol itu. Setelah kami berciuman sedikit panas, tangan itu meraba kemana-mana membuatku tidak tahan dengan sentuhannya. Lihat-lihat, kalau mau sentuh-sentuh. Kalau ada yang lihat gimana? Ziko hanya nyanyir kuda dan seakan tidak bersalah. Maaf, aku sudah tidak bisa menahan rinduku ini, sayang. Jawaban cowok itu membuatku melengos. Aku mau kembali ke apartemen. Tanganku menyentuh pintu untuk membukanya. Tapi sepertinya Ziko tidak akan membiarkanku pergi. Tapi aku ingin mengajakmu keluar sayang. Please, demi semua kesalahanku padamu, aku ingin meminta maaf dan membuktikan bahwa cintaku hanya untukmu. Hati ini hanya milikmu dan juga tubuh ini. Tangan Ziko meraih tanganku. Aku kangen, rindu setengah mati dengan sisiku. Aku masih diam saat Ziko terlihat benar-benar yakin ingin mengajakku pergi. Dasar pria muda, dia tidak tahu kalau aku masih kesal dengannya, meskipun sudah jelas Ziko memang tidak bersalah. Tapi entah kenapa kebohongan yang dia lakukan selama beberapa bulan ini masih membekas di ingatanku. Menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuanku. Dia sudah pernah menikah dan sekarang statusnya adalah duda muda. Sayang, apa kamu mendengarkanku? Ziko mengibaskan tangannya di depan wajahku, membuat lamunanku buir seketika.
Apa kamu minta ciuman lagi? Ya ampun, dasar tuan duda muda mesum. Aku melotot tidak percaya dengan tingkah laku Zico yang pikirannya selalu seperti itu. Apa? Apa tadi yang kamu bilang sayang? Aku tuan duda muda mesum? Zico mendekatkan wajahnya. Aku seperti ini, hanya padamu saja sayang. Tidak pernah mesum dengan wanita lain. Jadi jangan memanggilku seperti itu lagi. Panggil aku pria muda tampan. Rasanya ingin tertawa ketika mendengar ucapan Zico yang masih membanggakan dirinya. Tapi aku berusaha untuk tidak melakukan itu, agar Zico tidak besar kepala. Tapi memang benar kalau kamu tuan duda muda, usiamu masih 20 tahun, dan sudah menyandang sebagai seorang duda. Zico langsung menarik hidungku gemar. Jangan pakai kata duda dong, sayang. Zico menjauhkan wajahnya dari wajahku. Tapi faktanya memang seperti itu kan? Hejekku. Aku langsung menghindar ketika tangan Zico akan memelukku. Zizi, aku tahu, mungkin hatimu memang masih sakit. Tapi tolong maafkan aku. Maafkan semua kesalahanku, maaf telah membohongimu. Tolong percayalah bahwa aku selalu setia padamu. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana mata Zico berkaca-kaca. Sepertinya memang dia berkata jujur dari dalam hati. Lalu bagaimana dengan bayi Sonia? Aku mengalihkan pembicaraan. Namun topiknya masih sedikit sensitif di telingaku maupun telinga Zico. Tapi biarlah, aku sudah tidak ingin ada yang ditutup lagi. Bayi itu ada dalam pengawasanku. Sebenarnya dia sangat kasihan karena harus berpisah dengan mamanya di usianya yang masih sangat kecil. Aku menghela nafas kasar. Zico memang pria yang baik, aku salut padanya. Meskipun gara-gara kehadiran bayi itu terjadi masalah sebesar ini, tapi dia masih mempunyai hati nurani. Tidak apa-apa, bayi itu tidak berdosa sama sekali. Zico mengangguk nampak menyetujui ucapanku. Kalau aku mengembalikan Keanu pada keluarganya, aku takut nanti bayi itu pasti tidak akan diterima, karena gara-gara kehadirannya membuat nama keluarga besar Orlando tercorang. Makanya aku memutuskan untuk mengasuh Keanu daripada mengembalikan pada keluarganya, dan bisa dipastikan bahwa Keanu lebih baik di bawah pengawasanku daripada di BS. Aku hanya diam mendengar penjelasan Zico, memang aku juga sependapat dengannya. Kalau masalah ini, sekarang kamu jawab yang jujur sayang. Aku menoleh menatap mata Zico lekat. Jawab apa? Apa kamu masih marah padaku? Masih sedikit Zico, aku ingin pulang ke apartemen. Ayolah, jangan mengalihkan pembicaraan lagi. Duda muda ini memang benar-benar tukang paksa Zico. Aku udah memaafkanmu, tapi aku masih sedikit kesal denganmu. Jadi kumohon mengertilah. Bersambung.